Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa di kuliah geometri. Baik, kita akan coba membahas tentang ketegaklurusan. Kita lihat dulu beberapa tujuan pembelajaran kali ini yang akan dicapai. Ya, yang pertama, membuktikan teorema-teorema ketegaklurusan pada garis. Yang kedua, menerapkan ide dan konsekuensi dari ketegaklurusan garis pada bidang dan pada ruang. Garis tegak lurus adalah dua garis yang membentuk sudut berbatasan kongruen. Nah, tentunya Anda harus paham sudut berbatasan itu apa. Oh ya, kongruen itu apa? Kita lihat. Garis L tegak lurus terhadap garis M. Ditulis L tegak lurus M. Ini lambang penulisan, yang ini lambang pada gambar, lambang tegak lurus. Itu beberapa kesepakatan penulisan. Selanjutnya, kita lihat ketegaklurusan itu berlaku pada garis terhadap garis, ya. Garis tegak lurus terhadap garis tegak lurus terhadap bidang, dan bidang tegak lurus terhadap bidang. Itu beberapa kemungkinan ketegaklurusan. Nah, sifat dari garis tegak lurus dengan garis tadi sudah didefinisikan. Ya, kemudian Anda nanti identifikasi syarat-syarat satu garis tegak lurus dengan bidang. Juga nanti bidang tegak lurus dengan bidang. Nanti sifatnya atau syaratnya seperti apa? Anda pelajari. Sekarang kita sajikan dulu beberapa sifat kekongruenan ruas garis dan sudut yang minggu lalu sudah dibahas sifat-sifatnya. Sifat reflektif, ya, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AB. Itu. Sudut juga sama. Sudut ABC kongruen dengan sudut ABC. Ini namanya sifat reflektif. Sifat simetri. Ini sifat simetri. Jika ruas garis AB kongruen dengan ruas garis XY, maka ruas garis XY kongruen dengan ruas garis AB. Begitu juga sudut. Jika sudut ABC kongruen dengan sudut XYZ, maka sudut XYZ kongruen dengan sudut ABC. Ini sifat simetri. Kemudian sifat transitif pada ruas garis, kekongruenan ruas garis. Jika ruas garis AB kongruen dengan ruas garis XY dan ruas garis XY kongruen dengan ruas garis PQ, maka ruas garis AB kongruen dengan ruas garis PQ. Ini transitif. Begitu juga pada sudut. Jika sudut ABC kongruen sudut XYZ dan sudut XYZ kongruen dengan sudut PQR, maka sudut ABC kongruen terhadap sudut PQR. Nah, ini ruas beberapa sifat kekongruenan ruas garis dan sudut. Nah, selanjutnya kita akan lihat sifat kekongruenan atau relasi kekongruenan. Nah, setiap relasi yang memiliki sifat reflektif, simetrik, dan transitif disebut relasi ekuivalen. Namanya relasi ekuivalen, ya. Nah, relasi ekuivalen ini contohnya tadi kekongruenan ruas garis dan kekongruenan sudut. Ini namanya relasi ekuivalen. Sebab apa? Sebab memiliki sifat reflektif, simetrik, dan transitif. Itu relasi ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas teorema, ya, teorema beserta pembuktiannya. Sebab prosedur pembuktian sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada teorema 161. Nih bunyinya, jika dua garis tegak lurus maka keduanya membentuk sudut siku-siku. Nah, sebelum membuktikan teorema, kita harus
mengidentifikasi teorema tersebut hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuktian. Ya, caranya yang pertama gambar dulu situasi yang mewakili teorema itu, ya. Yang kemudian identifikasi apa yang diketahui dan apa yang akan dibuktikan. Itu. Ya. Selanjutnya baru nulis format bukti dalam bentuk 2 kolom tabel, ya. Ada pernyataan, ada kolom pernyataan, ada kolom alasan. Ya, kita lanjut ke proses pembuktiannya. Nah, pernyataan dan alasan, langkah pertama tentunya kita berpijak pada yang diketahui, ya, seperti kemarin kita pelajari. Nah, dari yang diketahui itu berkembang, ya. Ya, berkembang, Anda sambungkan dengan definisi, postulat atau teorema lain. Ya, di sini langkah kedua kita dikembangkan ke ukuran sudut AEC kongruen dengan sudut AEC kongruen dengan sudut CEB. Ya. Nah, alasannya apa? Nah, diberi alasan. Alasannya katanya definisi ketegak lurusan 2 garis. Tadi kan sudah ada definisi tegak lurus 2 garis. Bunyinya bagaimana ini bunyinya? Garis tegak lurus adalah 2 garis yang membentuk sudut berbatasan yang kongruen. Jadi klaim nomor 2 ini punya alasan yang benar, yang jelas, ya. Nah, selanjutnya dari 1 atau 2 kita kembangkan lagi apa yang harus yang kita peroleh. Ukuran sudut AEC sama dengan ukuran sudut CEB. Apa alasannya? Sebab kekongruenan 2 sudut. Ya, definisi kekongruenan 2 sudut. Apa bunyinya? Bunyinya ukuran sudut 2 sudut kongruen jika ukurannya sama. Terus nomor 4. Ini kita lihat, ini dari mana nih kita bisa nulis klaim ini. Ukuran sudut AEB sama dengan 180. AEB itu dari gambar, ya, dari situasi. Sebab AEB itu membentuk sudut lurus. Ini alasannya apa? Alasannya ukuran sudut lurus. Itu, ya, definisi ukuran sudut lurus. Selanjutnya, langkah kelima, ukuran sudut AEC ditambah ukuran sudut CEB sama dengan ukuran sudut AEB. AEC, CEB, AEB. Nah, ini postulat. Kita punya alasan, ya. Postulat penjumlahan sudut. Nah, selanjutnya dari postulat penjumlahan sudut ini kita peroleh ukuran sudut AEC ditambah ukuran sudut AEC sama dengan 180. Klaim ini didasari dengan alasan sifat substitusi. Langkah 3, 4 ke 5. Langkah 3 dan 4 ke 5 substitusi. Diperoleh langkah 6. Begitu. Ya. Selanjutnya langkah 7. Langkah 7 kita peroleh dengan sifat substitusi AEC. AEC, ukuran sudut AEC ditambah ukuran sudut AEC jadi 2 ukuran sudut AEC. Nah, semakin mengerucut, diperoleh dengan sifat pembagian ukuran sudut AEC sama dengan 90. Nah, udah selesai belum? Belum, kan yang akan dibuktikannya ukuran sudut AEC, sudut siku-siku. Terakhir ini sudut AEC, sudut siku-siku. Terbukti, ya. Apa alasannya? Definisi sudut siku-siku, yaitu ukurannya 90. Nah, kalau sudah selesai kepada yang akan dibuktikan, berarti proses pembuktian sudah selesai. Nah, itu kira-kira contoh pertama proses pembuktian. Bisa dipahami tidak?
Selanjutnya teorema 1.6.2. Kita coba baca dulu teoremanya. Jika dua garis berpotongan, maka sudut bertolak belakang yang terbentuk adalah kongruen. Nah, kita akan coba buktikan teorema ini dengan cara yang sama. Kita harus menggambarkan situasi yang mewakili teorema tersebut. Kemudian mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang akan dibuktikan. Garis AC dan garis BD berpotongan di O. Atau diketahui AC memotong BD di O. Akan dibuktikan sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Nah, kita lihat pernyataan dan alasannya. Pernyataan pertama seperti biasa yang diketahui, garis AC memotong garis BD di titik O. Ini diketahui. Selanjutnya kita kembangkan dari yang diketahui berdasarkan definisi atau postulat atau teorema atau sifat-sifat aljabar. Langkah kedua, ukuran sudut AOC sama dengan 180 dan ukuran sudut DOB sama dengan 180. Perhatikan gambar. Ini adalah ukuran sudut lurus semua. Selanjutnya kita substitusikan, diperoleh langkah ketiga, ukuran sudut AOC sama dengan ukuran sudut DOB. Langkah 4, ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 4 sama dengan ukuran sudut DOB. Ini, perhatikan gambarnya. Sudut 1, sudut 4. Selanjutnya, ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut AOC. Ini postulat penjumlahan sudut. Dari sini kita bisa mengsubstitusikan ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 4 sama dengan ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2. Selanjutnya, diperoleh ukuran sudut 4 sama dengan ukuran sudut 2 berdasarkan sifat pengurangan. Dan ini artinya berdasarkan definisi kekongruenan kita peroleh langkah 7. Apakah sudah selesai? Belum. Yang akan dibuktikan kan sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Dari sini kita gunakan sifat simetrik dari kekongruenan sudut. Langkah terakhir yaitu sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Nah, itu. Jadi dengan demikian sudah sampai pada pernyataan yang akan dibuktikan, ya, atau tujuannya sudah tercapai. Dengan demikian pembuktian sudah selesai, dan inilah langkah-langkah pembuktian yang bisa diterima secara logis. Teorema 163 ini nanti tidak dibuktikan semua teoremanya, hanya diberi contoh 2 tadi. Ya, pada suatu bidang terdapat tepat satu garis yang tegak lurus terhadap garis yang lain melalui satu titik pada garis tersebut. Maksudnya apa ini teorema? Nah, kalau kita gambarkan teorema yang ini, ya, teorema ini kita gambarkan. Ada garis M, kemudian ada titik P, ya, pada garis M letak. Kemudian garis yang melalui P tegak lurus dengan M itu hanya satu, ya, hanya satu. Terdapat tepat satu garis L yang tegak lurus terhadap garis M melalui titik P pada garis M. Ini maksud dari 163. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan istilah lain dari ketegaklurusan, yaitu sumbu ruas garis. Sumbu ruas garis, ya. Sumbu ruas garis dari buku itu disebut perpendicular bisector, ya. Perpendicular bisector adalah
garis yang tegak lurus dan membagi ruas garis sama panjang. Ya. Jadi kalau ada ruas garis AB, ini sumbunya ini. Sumbu itu sifatnya memotong di titik tengah atau membagi dua sama panjang di sini dan tegak lurus. Ini namanya garis sumbu. Ya, atau sumbu ruas garis. Nah, teorema yang berkaitan dengan garis sumbu ini, sumbu ruas garis adalah tunggal atau unik. Ini teoremanya. Ya, kita lanjut dulu. Beberapa teorema baru disajikan dengan kalimat-kalimat deskriptif. Nanti Anda pahami dan Anda nanti akan menggambarkan situasi yang mewakili teorema tersebut. Ya, situasinya seperti apa? Ya, mengidentifikasi yang diketahui dan yang akan dibuktikan dari teorema. Seperti teorema 171, jika dua garis berpotongan membentuk sudut siku-siku, maka dua garis tersebut tegak lurus. Teorema 172, jika dua sudut saling komplement dengan sudut yang sama atau dua sudut kongruen, maka kedua sudutnya kongruen. Ini teorema 172. Teorema 173 ini, jika dua sudut saling suplemen dengan sudut yang sama, maka kedua sudutnya kongruen. 174, setiap dua sudut siku-siku adalah kongruen. 175-nya, jika sisi luar dari dua sudut lancip, sisi luar atau kaki luar, ya, sisi luar dari dua sudut lancip yang berbatasan membentuk sinar yang tegak lurus, maka sudut-sudut tersebut saling komplement. Nih, saling komplement. Selanjutnya, teorema 176, jika sisi luar dari sudut berbatasan membentuk garis lurus, ya, maka sudut-sudut tersebut saling suplemen. Terus 177, jika dua ruas garis kongruen, maka titik tengahnya memisahkan ruas garis tersebut menjadi 4 ruas garis yang kongruen. 1.8 teoremanya berbunyi, jika dua sudut kongruen, maka garis bagi sudutnya memisahkan sudut tersebut menjadi 4 sudut yang kongruen. Nah, teorema-teorema yang tadi belum disajikan buktinya di sini, nanti akan kita jadikan bahan latihan, ya, latihan pada uji pemahaman lembar aktivitas mahasiswa 3.A, ya. Nah, sekian dulu presentasinya. Silakan yang mau bertanya boleh. Masih ada waktu paling 5 menit lagi. Saya boleh? Boleh, silakan. Jadi saya itu Pak bertanya. Jadi yang saya bingungkan itu untuk apa? Setelah yang diketahui, nah langkah selanjutnya kan berpijak pada apa gitu Pak, setelah diketahui itu saya itu harus bagaimana gitu. Iya. Yang saya tidak ketahui itu ya seperti itu Pak. Terima kasih. Setelah memperoleh yang diketahui dan yang akan dibuktikan, maka Anda melakukan dulu analisis, kira-kira kita mau melangkah kemana dulu gitu ya. Jadi kan bekalnya sudah ada nih, yang diketahui bekalnya sudah ada, terus tujuannya sudah ada, tujuannya itu yang akan dibuktikan. Nah, melangkah pertama dari mana? Langkah pertama Anda lihat dulu situasinya, gitu ya. Boleh Anda coret-coret dulu, coba-coba dulu ke sana kemari gitu ya.
baru mungkin menemukan langkah pertama, ya. Gitu. Nah, bagaimana? Yaitu Anda bisa mencoba berlatih dulu sendiri, kemudian dikonsultasikan ke Bapak di grup. Anda coba kerjakan dulu, dipoto, dikonsultasikan di grup. Pak, saya mengerjakan begini, benar enggak? Gitu. Bisa seperti itu, ya. Nah, bukti-bukti yang tadi contoh itu hanya salah satu cara, ya. Mungkin Anda kalau membuktikan sendiri bisa beda caranya, bisa beda jalan, tapi logis, ya, bisa diterima penalarannya, gitu. Beda jalannya, bisa. Semua orang bisa beda jalan, ya. Pak, izin bertanya. Iya. Untuk yang itu Pak, sudut suplemen. Nah, sudut suplemen kan bisa 120 dengan 60 gitu Pak. Nah, biar dinyatakan dia kongruen berarti kita harus nambahin sudut suplemen yang dibagi sudutnya yang sama gitu Pak ya. Aduh. Sudut suplemen yang kita pelajarin kemarin kan itu 120 tambah 60 bisa dibilang dengan sudut suplemen. Iya. Nah, untuk yang kongruen ini kan harus sama sudutnya. Iya. Berarti di pengertian sudut suplemennya kita tambahin gitu Pak untuk alasannya. Sudut yang dibagi yang sama rata gitu. Iya. Ya. Sudut suplemen, ya, dua sudut saling suplemen dan kongruen berarti sama besarnya, tapi jumlahnya harus 180. Ya, berarti sudutnya berapa? 90 gitu, ya, kira-kira 90. Itu kira-kira sekali halaman ke-1. Halaman ke-2. Ya, ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, sekian perkuliahan kali ini. Semoga dengan kuliah seperti ini bisa bertambah pemahaman sehingga ilmunya bertambah melalui tatap muka secara daring ini. Sekian dulu perkuliahannya, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dadah. Terima kasih Pak.